ترجى شفاعته يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لله تعالى بلا حدث رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته من بدن الكرام ثم جميع آبائه وأخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين بل والعارفين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والروحانيين بين أبينا سيدنا آدم وبين سيدنا حواء ومتانا سلام بنا مثل من أحد من أخوات عليه السلام ثم خلق رسول سادتنا أبي بكر وعمر رضوان الله عنهم والصحابة والتابعين والتابعين لا حضرة شيء أعطاك سكن شيء ما مسام لا حضرة من يوم من شيء شيء ووالدينا وكما ربونا صلى الله عليه وسلم حاجتنا حاجتنا الدنيا والآخرة وأنا بتعلم سؤالنا وعلى نيتنا وماضيتنا والفاتحة من الشيطان وسكوت بشرف الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه ومتنا بأسراره وعاد علينا بركاته آمين آمين يا رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-24. Qala al-muallif rahimahullah la tastaghrib wuku al-aqdari ma dumta fi hadhihi dar fa innaha ma abrazat illa ma huwa mustahaqqu wasfiha wa wajibun na'tiha la jangan merasa asing, jangan merasa heran. Wuku al-aqdari terhadap terjadinya kesusahan, kesulitan. Madumta fi hadhihi dari selama engkau masih berada di dunia ini. Ya. Jangan merasa asing, jangan merasa heran terhadap terjadinya kesulitan, kesusahan selama engkau berada di dunia ini.
fa innaha hanya ini baliknya ke adar, ya, aidnya ke dar. Fa innaha, karena sesungguhnya dunia itu ma'abrozat, tidak melahirkan, tidak menampakkan illa ma huwa mustahaqqu wasfiha, tidak menampakkan, tidak melahirkan kecuali apa yang layak, ya, menjadi sifatnya. Wa wajibu na'tiha, dan yang menjadi sifat aslinya, karakter aslinya dunia. Jadi selama ada di dunia, ya, selama ada di dunia, kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan itu kita tidak perlu heran, ya, nggak perlu heran, sampai nggak perlu cemas. Sebab apa? Karena memang dunia itu, dia itu akan menampakkan sifat dan karakter yang layak. Karakter yang layak untuk dunia, sifat yang layak untuk dunia, sifat aslinya dunia itu ya susah itu, Pak. Kesusahan-kesusahan. Kenapa demikian? Karena kalau sampai masih ingat beberapa waktu yang lalu di taklim kita, ya, di dalam surat Al-Mulk ayat 2 misalkan, Allah menjelaskan itu gamblang, ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Kematian dan kehidupan itu memang diciptakan oleh Allah untuk menguji kita, ya. Jadi kematian, kehidupan itu ujian bagi kita. Loh, mana ada ujian kok sampai berharapnya enak? Itu loh. Ya. Jadi dunia ini memang tempat kita untuk menerima, menjalankan ujian dari Allah. Tujuannya apa? Ayyukum ahsanu amala. Siapa yang terbaik? Ini loh. Karena dunia ini tempat ujian, maka jangan berharap muluk-muluk dalam kehidupan dunia ini. Jangan berharap senang. Ya, kenapa? Jika ada kesenangan dalam dunia ini, maka semata-mata itu adalah anugerah dari Allah. Itu anugerah, Pak. Maka persiapan dasar kita itu ya harus siap menjalankan hidup ini, siap untuk diuji. Namanya ujian ya pasti kagak enak, pasti sulit. Ya. Ujian kenaikan kelas saja sulit, Pak. Apalagi untuk mendapatkan ridho Allah, mendapatkan surga. Itulah. Maka kesulitan-kesulitan, kesusahan-kesusahan yang kita alami di dunia ini hakikatnya adalah sifat yang layak bagi dunia. Itulah. Ai la ta'udda wuku al-aqdari amran ghoriban muddata kaunika fi hadhihi dari ad-dunyawiyati. Jangan kau anggap terjadinya kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan itu amron ghoriban, sesuatu yang mengherankan.
Muddata kaunika fi hadhihi dari dunyawiyati, selama engkau masih hidup di dunia. Ya itu. Terus kalau dalam surat Al-Baqarah itu malah Allah memastikan la yabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, ya, yang terus sampai kan kenalnya yang selanjutnya, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi Allah sudah janji, la nabluwannakum, pasti akan aku uji. Jadi kehidupan itu ujian. Ya, namanya ujian itu ya sulit, ya susah. Ya. Fa innaha ma abrazat ay adhara illa ma huwa mustahaqqun wasfiha. Jadi dunia itu melahirkan sesuatu memang yang layak menjadi sifatnya dunia. Karena dunia didesain oleh Allah sebagai tempat untuk kita diuji, maka dunia akan melahirkan, menampakkan kesusahan-kesusahan untuk kita. Nah itu. Ya. Wa wajibun na'tiha, dan ini menjadi karakter sifat wajibnya dunia. Ya. Famin daruriyatiha wujudul makariha fiha ma'il himaki 'alaiha. Jadi di antara yang utama yang munculnya, timbulnya, wujudnya, adanya perkara-perkara yang enggak kita sukai di dunia ini. Contoh, Pak, kita itu kan lebih suka diem nganggur, ya, daripada pagi-pagi dibangunin harus sholat subuh, siang-siang tengah hari tidur istirahat enak suruh sholat zuhur, ya Pak, sore istirahat lelah, ya, suruh sholat asar. Orang yang kerja itu kan, ya, asar itu nanggung katanya, ditinggal nanti khawatir hilang, dijalankan dia masih sholat gitu loh, masih kerja gitu loh, jamnya nanggung katanya. Saya tuh suka ngobrol teman-teman itu, hai Ustaz, asar itu nanggung Ustaz, waktunya itu nanggung kalau kita yang kerja di kantoran itu katanya. Kalau siang zuhur kan karuan Pak, pas istirahat jam makan siang. Lah kalau asar ini loh nanggung, diselesaikan dulu kerjaan udah mepet, ini jamnya nanggung, terus pulang gitu, aturan istirahat lah, ada sholat maghrib, ada sholat isya, ya. Jadi ini loh dunia ini. Belum lagi oleh Allah kita dikasih sekian aturan, gak boleh dekat-dekat dengan yang haram. Jelas mana yang Allah haramkan, mana yang Allah halalkan, jelas. Kita sebagai muslim harus hati-hati, ya. Sulit, makanya digambarkan dunia ini itu, kehidupan dunia itu penjara bagi kita umat muslim. Seolah-olah ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh, seolah-olah gitu. Kenapa ya? Karena ujian, ya, kita sedang menjalankan ujian, ya. Kalau di sekolah-sekolah kalau ujian kan ada tulisan Pak ya, harap tenang, ada ujian. Sama juga gitu, hidup itu harap tenang. Kok kemerungsung, kadang kita kedebukan, waduh ini, waduh ini. Terus sama qala
ba'du wasifiha. Ada sebagian para ulama ahli hikmah mensifati kehidupan dunia. Ya, kalau di dalam kitab ini ya yang disyarah oleh Syekh Abdul Majid Asyarnubi ini di situ itu disebut Tobu'at ala Qadarin ini Ali bin Muhammad bin Nahdi At-Tihami atau lebih dikenal dengan Abdul Hasan, syairun masyhurun, seorang penyair yang terkenal. Tapi dalam beberapa riwayat yang lain, syair ini dinisbahkan kepada Imam Asy-Syafi'i. Ya. Tubi'at ala qadarin wa anta turiduha sofwan minal aqdari wal aqdari. Mukallaful ayyami dittatiba'uha mutatallibun fil ma'i jadwata nari. Nih, para ulama menggambarkan dunia. Ya. Tubi'at ala qadarin. Dunia ini memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan keruh. Dunia ini diciptakan oleh Allah dalam keadaan keruh. Artinya banyak kesulitan, banyak kesusahan. Wa anta turiduha sofwan. Gitu deh. Ya. Tapi kamu menginginkannya jernih. Kita itu inginnya di dunia itu baik-baik saja, nggak ada masalah, nggak ada kesusahan, nggak ada kesulitan. Loh, ini keinginan kita. Ya? Dunia ini memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan keruh. Ya. Tubi'at ala qadarin. Ya, dunia itu memang diciptakan oleh Allah dalam keadaan keruh. Gitu loh. Tapi wa anta turiduha sofwan minal aqdai wal aqdari. Tapi kita menginginkan dunia itu bersih, jernih ya. Dari aqda, dari kotoran, wal aqdar, dari noda. Kita menginginkan dunia ini baik-baik saja, nggak ada masalah, semuanya lancar, ya, nggak ada kesulitan. Loh, ini keinginan kita. Ya. Makanya mukallaful ayyami dittiba'uha. Ya. Orang yang memaksa, ya, orang yang memaksa zaman berjalan berlawanan dengan tabiatnya, ya, mukallaful ayyam, ya, memaksa waktu, ya, memaksa hari. Di sini bahasanya gitu, memaksa hari. Dittiba'uha. Orang yang memaksa zaman, memaksa waktu, memaksa dunia untuk apa? Berubah melawan tabiatnya, berjalan melawan tabiatnya. Mutatallibun fil ma'i jadwatan nari. Itu apa? Laksana orang yang minta jadwatan nari. Itu minta percikan api fil ma'i, di dalam air gitu. Nah, kata penyair gitu Pak, dunia ini memang diciptakan Allah dalam keadaan keruh. Kita yang menginginkannya bersih. Dari apa? Dari kotoran dan noda. Orang yang memaksa, ya, memaksa sesuatu melawan tabiat aslinya, karakter aslinya, itu digambarkan laksana orang yang mencari percikan api di dalam air. Apa ada itu? Gak ada, gitu loh maksudnya. Ya.
Jadi dunia itu ya segini. Ya. Tempat ujian. Tempat ujian. Terus wa min kalami Ja'far As-Shadiq, dan dari sebagian kalamnya Sayyid Ja'far As-Shadiq, ya, makolahnya Sayyid Ja'far As-Shadiq, nasihatnya Sayyid Ja'far As-Shadiq. Beliau itu dawuh, man talaba malam yukhlaq, ya. Abu nafsahu walam yukhlaq. Man talaba malam yukhlaq, barang siapa yang mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, ya adaba nafsahu, dia itu apa? Menyapekkan diri apa? Dia itu melelahkan dirinya, walam yurzak, tetapi tidak mendapatkan apa itu loh. Ya. Jadi orang mencari sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah, yaitu hanya capek-capekin diri dan tidak akan mendapatkannya. Lantas beliau ditanya, qila lahu, Sayyid Ja'far As-Shadiq ditanya, loh, apa yang diciptakan Allah, apa yang tidak diciptakan Allah, tapi sering dicari oleh orang itu apa? Wa madzaka, apa itu? Ar-roha fid dunya, ar-rohatu fid dunya, yaitu kesenangan di dalam dunia. Jadi para ulama mandang dunia itu Pak, yes itu Pak, tempat untuk menerima ujian, artinya siap susah, siap sulit. Toh kalau ternyata kita menghadapi dunia, nemu kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan, maka itu semua adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu lah. Ya. Lantas ulama mengingatkan lagi dalam sebuah syair, ya, wa akhadha baduhum hadzal makna faqala tadlubu ar-rahata fi daril ana khaba may yadlubu syai'an la yakunu, ya. Tadlubur rohata fidaril ana, ya. Engkau mencari ketenangan di negeri yang penuh dengan keletihan. Kamu mencari ketenangan di dunia ini yang memang didesain kita itu untuk capek, untuk letih menjalankan perintah-perintah Allah. Ya. Wong di tempat ujian kok nyari kesenangan. Maka khaba mayyadlubu syai'an la yakunu, maka rugilah orang yang mencari sesuatu yang mustahil ada. Gak mungkin kita Pak di tempat ujian itu kok yo santai-santai. Nyari itu maksudnya, ya, nyari nyaman di santai nggak ada. Terus waqala as-Sofi al-Hilli, ya,
Sofi Al-Hilli itu Syekh Abdul Aziz bin Saroya bin Ali bin Abil Qasim As-Salbasi At-Ta'i. Beliau dawuh dalam bentuk syair. Qala al-adul, kata beliau, al-adul itu orang yang suka mencela, pencela atau yang suka mengecam. Qala al-adul, pencela, ya, orang yang suka mencela atau mengecam berkata, lima tazalta anil waro, kenapa engkau menjauh dari keramaian manusia? Wa aqamta nafsaka fil maqamil auhani, dan malah menempatkan dirimu di tempat yang paling lemah, paling hina. Ya. Nada itu, ya, aku pun berseru. Talibu rohatin, aku mencari ketenangan. Fa'ajabani, maka dia al-ma'dul tadi itu menjawabku. Ata'abtaha bitolabi ma lam yumkin, kamu menyusahkan dirimu dengan mencari sesuatu yang tidak mungkin. Jadi para ulama itu gitu. Ya, para ulama itu gitu kan, memandang orang yang mencari kenyamanan di dunia ini, ini nggak mungkin. Gitu loh. Loh, apa hikmahnya kita dikasih tahu kayak gini ini? Agar kita tidak mudah mengeluh. Ya, agar kita tidak mudah mengeluh terhadap kondisi yang Allah takdirkan kepada kita, yang Allah tentukan kepada kita, biar kita itu nggak gampang ngeluh. Biar kita menjadi pribadi-pribadi yang bersabar dalam menjalankan kehidupan ini. Ya. Apapun kondisinya, apapun statusnya. Sebab kita tahu bahwa hidup kita ini semata-mata untuk menjalankan ujian dari Allah. Ya. Cuma itu. Makanya sih sangat-sangat baik sekali ketika ada taklim rutinan, baca Yasin. Itu enggak sekedar Yasin tahlil lantas apa? Ngaji, sekedar ngaji. Misalkan Yasinnya dibahas, tafsir Yasinnya dibahas, sehingga paham, Pak. Ya. Sehingga paham. Oh, ini tuh surat Yasin yang sering aku baca itu maksudnya ini ternyata. Al-Mulk, ya kata itu. Dipelajarin tafsirnya. Ya mungkin sampai akan apa? Akan kesusahan kalau mau belajar dari awal sampai akhir. Ya, ke Yasin kelamaan nyampenya, ke Al-Mulk kelamaan. Ya udahlah. Surat-surat yang biasa dibaca itu diterangkan tuh tafsirnya. Ya. Kalau udah selesai baru tuh ayat-ayat yang lain. Ya. Agar apa?
agar fungsi Al-Quran sebagai hudal lil muttaqin itu benar-benar kita peroleh. Ya. Kan kita baca Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Katanya Al-Quran tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya sebagai petunjuk bagi kita orang-orang yang bertakwa. Nah, berapa banyak petunjuk dalam Al-Quran yang kita miliki? Ya. Sebab apa? Karena berat, Pak. Kita sudah tahu saja untuk praktek menjalankannya itu susah. Nih, contoh nih, setelah malam ini, ya, setelah beberapa kali pertemuan, ya, saya sering menyinggung Al-Mulk ayat 2 itu, ya, bahwa kematian dan kehidupan itu oleh Allah diciptakan itu memang apa? Untuk menguji kita. Siapa yang terbaik dari kita? Oke, pengetahuan ini kita sudah tahu. Begitu kita menghadapi sesuatu yang nggak cocok menurut nafsu kita, pertanyaannya, ingat nggak sampai ke ayat itu? Atau langsung mengeluh? Wah, ini gimana sih kok? Ya, coba. Ya. Maka prosesnya ayo kita jalankan, kita ketahuin dulu, kita pahami, lantas praktek, belajar praktek. Loh, namanya orang belajar, Pak. Kadang-kadang lepas kendali, kadang-kadang lupa, ya wajar gitu loh. Tapi terus belajar praktek. Ya. Belum lagi para ulama ketika menyampaikan itu dalam keterangan yang sudah sederhana lagi, dibilang jangan heran ya jika engkau mengalami kesusahan selama hidup di dunia. Sebab dunia itu apa? Yang ditampakkan oleh dunia, yang dilahirkan oleh dunia, yang dimunculkan oleh dunia itu apa? Yang sifat yang layak baginya. Apa? Ya susah. Susah itu sifat layaknya dunia. Wa wajibun na'tiha, dan menjadi karakter wajibnya dunia. Nah, itu. Wa qala akhar, ya, ulama lain, ya, ahli hikmah lain itu menyampaikan nasihat dalam bentuk syair. Wa man rama fid dunya hayatan salimatan minal hammi wal aqdari roma muhalan. Ya. Barang siapa yang menginginkan kehidupan yang tenang di dunia, yang selamat, yang tenang, yang nyaman di dunia, ya, yang salimatan minal hammi, ya, yang tenang, bebas dari kesusahan, kesedihan, ya, minal hammi, dari kesedihan, wal aqdari, dan dari kesulitan-kesulitan, ya, roma muhalan, maka ia telah mengejar sesuatu yang mustahil. Ya. Ini ulama-ulama itu gitu loh, cara pandangnya terhadap dunia. Ya. Makanya fayabbaghi lil muridi ayyuwattina nafsahu 'alal mihani. Ya, seyogyanya bagi orang-orang yang menginginkan kedekatan kepada Allah, ingin menuju Allah, dia itu mengokohkan dirinya, ya, mempersiapkan dirinya untuk menerima ujian. Ya, sudahlah, memang apa? Hidup mati kita untuk diuji, maka sampai harus bersiap untuk menjalankan ujian itu, gitu loh. Persiapannya apa? Ya, persiapannya dengan ilmu, agar kita tidak gampang menyalahkan Allah, gak gampang suudzon terhadap Allah. Mudah
menerima ketentuan-ketentuan Allah. Ya. Qanaah. Ya. Kalau masih ingat awal-awal dulu saya sampaikan ada 4 makomat ya yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali yang harus dicapai oleh semua orang muslim. Masih ingat nggak Pak? Makomatnya apa saja? Taubat, terus qanaah, terus ikhlas, terus tawakal. 4 makom. Ya. Taubat, orang yang senantiasa taubat itu artinya kembali kepada Allah. Taubat, semua urusannya dikembalikan kepada Allah. Taubat, ya Allah, saya ternyata lemah, gak mampu meninggalkan apa yang Kau larang. Ya Allah, taubat, terus taubat. Ya. Terus ditambah pengetahuannya agar tidak menyalahi aturan Allah, syariat Allah. Ya. Taubat. Orang yang senantiasa bertaubat itu nanti akan masuk dalam kelompok at-tawwabin. Ya. Begitu kita sudah memiliki kesadaran bertaubat kepada Allah, maka kita akan qanaah. Qanaah itu legowo. Apapun yang Allah berikan, sampai akan menerima dengan lapang dada karena tahu semuanya dari Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah apa-apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Semuanya milik Allah. Karena itu milik Allah, bebas Allah ngasihnya kepada siapa. Ya. Yarzuqu may yasha, itu bebas Allah. Ya. Jumlahnya berapa bebas. Yang saya ngasih contoh pernah waktu itu. Waktu kita ngaji malam Jumat, saya punya uang misalkan 1 juta. Lantas saya bagi. Ada 1 orang yang saya kasih 100.000, ada 1 orang yang saya kasih 200.000, ada 1 orang lagi yang saya kasih 300.000, kayak gitu. Loh, itu kan bebas karena uang saya. Begitu juga dengan Allah, bebas. Allah menganugerahkan rizki kepada siapapun yang Allah kehendaki, ini bebas. Ya, ini sifat jaiznya Allah, bebas. Gak bisa kita dikte. Ya. Loh, tapi kalau kita sudah memiliki kesadaran bertaubat kepada Allah, maka kita menerima anugerah Allah itu berapapun besarnya, kita itu akan lapang dada. Kita akan menerimanya dengan rasa syukur kepada Allah. Ya, qanaah. Ya. Maka orang yang sudah qanaah akan gampang dia itu ikhlas. Itu loh. Jadi ikhlas, nggak tenang. Apapun itu ikhlas dia. Ya, yo karena udah nerima dari Allah. Berapapun pemberian Allah dia nerima, maka dia ikhlas dengan segala bentuk pemberian itu. Loh, nanti orang yang ikhlas ini dia akan tawakal hidupnya, akan senantiasa bergantung kepada Allah. Sudah memasrahkan hidupnya kepada Allah. Ya. Ya, jadi 4 makomat ini kata Imam Ghazali ini makomat yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim. Ya, taubat, qanaah, ikhlas, tawakal, ini harus. Ya. Ya, jadi ini kita persiapkan. Ya, kita yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, yang berharap rahmat Allah, yang berharap ridha Allah, maka 4 hal ini kita persiapkan. Ini loh, untuk menghadapi ujian dari Allah. Lah ujiannya macam-macam. Ya.
Beda dengan anak sekolah, Pak. Anak sekolah satu angkatan ujiannya soalnya sama. Ya, nomor 1 sama, makanya saling nyontek mereka bisa. Loh, kalau ujian dari Allah, itu beda-beda. Ada yang Allah uji dengan kekayaan, ada yang Allah uji dengan jabatan, ada yang Allah uji dengan kemiskinan, kekurangan, macam-macam. Ya. Jadi banyak hal, bentuknya macam-macam. Ya. Jangan dikira, Pak. Ya. Jangan dikira orang yang dianugerahi nikmat menurut pandangan kita, wah orang ini hidupnya mewah banget, lebih dari cukup gitu. Lu dia itu enak menurut kita. Ya. Justru ya kalau kita merujuk kepada riwayat-riwayat ya, hadis-hadisnya Nabi itu kalau memuji orang-orang fakir itu, Pak, orang fakir itu enak, hisabnya ringan, nggak banyak ditanya. Lo mau ditanya hartamu dari mana, wong nyatanya kagak gablek, ya. Minus ada, lo mau ditanya oleh Allah dari mana? Hartamu kamu peroleh dari mana? Lo kagak megang, Pak. Tapi orang-orang kaya nanti hisabnya lama. Dari mana kau peroleh hartamu? Ya. Untuk apa kau belanjakan hartamu? Panjang urusannya. Ya. Orang fakir sudah duduk di surga ngopi, Pak. Oh, yang kaya masih belum kelar, Pak. Auditnya belum kelar. Gitu loh. Ya. Karena kadang-kadang kita terjebak kepada apa? Kepada pemahaman seolah-olah kehidupan kita ini terputus, Pak, antara dunia sama akhirat. Ya. Padahal kehidupan kita ini terus nyambung. Sejak Allah menciptakan ruh kita, maka itu terus nyambung. Ruh ini belum pernah mati. Ya. Dalam beberapa riwayat, ruh kita nanti mati itu ketika nufhatul ula, tiupan pertama, yang kullu man 'alaiha fan, itu loh. Semua binasa. Ya termasuk malaikat. Itu juga diwafatkan oleh Allah. Hanya tinggal Allah. Ya, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya tinggal Allah nanti. Loh, itu menurut beberapa keterangan para ulama, ruh kita itu nanti akan mati di situ. Ya, akan mengalami mati. Baru nanti dibangkitkan semuanya. Untuk apa? Ya untuk mempertanggungjawabkan apa-apa yang telah kita lakukan. Loh, kita kan melihatnya gitu, melihatnya di dunia saja, kita lupa peristiwa di akhirat. Maka kadang-kadang kita melihat orang ini jarang sholat, ya, jarang jamaah, tapi kok enak banget hidupnya. Biarin sampai niru, coba aku gak jamaah, loh, ya kan malah rugi. Ya. Ya. Guyon, Pak, babnya guyon ini, guyon. Ngobrol sama orang-orang gitu, di tempat tongkrongan gitu, ngobrol. Bilangnya, lo emang Ustaz, yang rajin jamaah itu orang yang nganggur katanya. Yang sibuk maka gak sempat katanya. Ya, gitu loh. Yang punya duit udah pensiun, rajin aja ya. Coba masih sibuk kerja, gitu kan. Kadang kan kita melihat cuma satu sisi, Pak. Padahal hakikatnya kita ini masih berantai. Kita kan cuma pindah alam. Dulu kita pernah ada di alam roh. Lantas oleh Allah kita dipindah ke alam rahim. Saat ini kita sedang ada di alam dunia. Kelak kita akan pindah ke alam barzah. Sampai menunggu
apa datangnya hari kiamat. Loh, ini tuh masih rangkaian perjalanan ruh kita. Ya. Jadi tenang. Ya. Lah, sedangkan Allah mentakdir kita yang di dunia ini, hidup di dunia ini, disinilah kita sedang menerima ujian Allah. Nah, karena sedang ujian, yuk harap tenang, Pak. Ya, jangan berharap terlalu tinggi. Dunia ini nggak ideal. Nanti kalau sampai mau abadi ya, mau yang langgeng, nanti kalau udah di akhirat, maka kebahagiaannya akan abadi, kesengsaraannya juga abadi. Nanti, ya. Tapi disuruh cepet-cepet kagak mau ya, kayak gitu. Ya. Katanya kan kematian itu kan pintu pertama, ya. Pintu pertama menuju menuju surga. Makanya karena kita berharap semuanya itu, berharap ridho Allah, berharap surganya Allah, kuncinya jangan sampai ketinggalan. Pesan saya. Ya. Nanti sampai nggak bisa masuk kalau nggak punya kunci. Ya. Kenapa orang-orang ya yang tidak mengimani Allah dan Rasulnya, sebanyak apapun kebaikannya, gak akan bisa masuk ke surganya Allah. Kenapa? Maka hilang kunci. Saya bilang sampai hilang punya. Kalau setelah sholat dicek ya bareng-bareng sama imam, afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dicek bareng-bareng. Ya, imamnya diingetin, imam itu. Ayo kalau ngecek yang lama, milikku nyelempitnya rada jauh, belum ketemu udah selesai. Ya. Sampai masih nyari-nyari gitu, udah Muhammad Rasulullah ada doa ya. Cari yang kelamaan dikit loh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya. Hati kita ini Pak, dalam menghadapi kehidupan ini itu sering terpapar dengan perkara-perkara yang gak Allah ridhoi, sehingga mengotori hati kita. Ada noda nih di hati kita. Ya. Kalau nodanya membandel, berarti sampai bersihkannya itu juga harus ekstra. Makanya likuli sayin sakolah, kata Nabi, segala sesuatu itu punya alat pembersih. Wa sakolatul qulub la ilaha illallah. Sedangkan pembersih hati itu kalimat la ilaha illallah. Nah, itu. Makanya kalau orang yang la ilaha illallahnya kurang itu kok yo pede hatinya bersih gitu ya. Wong keluar gitu aja Pak, coba wis, coba. Kita keluar, kadang mulut kita diem, ya hati kita itu banyak menilai loh kadang, ya berprasangka kepada orang, ini orang kok gini ya, sampai nggak berani ngomong, tapi berani menilai orang, oh ini kok ini, ya, makanya ini akan membuat hati kita kotor, ya. Terus dalam kitab ini ini juga disebutkan dalam syair yang panjang. Ya. Syair ini ada yang menisbahkannya kepada Sayyidina Ali. Ya. Ada yang menisbahkannya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
Ada yang menisbahkannya kepada ulama-ulama lain ahli hikmah, gitu ya. Ya masalu dzulubbi fi lubbihi syadaidahu qabla an tazila fa in nazalat baghtatan lam yura lima kana fi nafsihi apa lima kana fi nafsihi masalan. Ini lama alif ini harusnya. Ra'al amru yafdi ila akhiri fasayyara akhirahu awwala wadul jahli ya'manu ayyamahu wa yansa masari aman qad khala. Faidah hamadhu surufuz zamani bi ba'di masaibihi ahwala walau qaddama al-hazma fi nafsihi la'allamahu sabra indal bala. Ya masalu dzulubbi fi lubbi syada'ida qabla an tazila. Orang yang berakal itu Pak menggambarkan kesusahan itu dalam hatinya sebelum ia datang. Jadi orang yang berakal, ya orang yang berakal, dia akan membayangkan, ya menggambarkan kesusahan di dalam hatinya sebelum kesusahan itu datang. Ya. Artinya dia itu Pak sudah tahu karena kita ada di tempat di mana kita menerima ujian Allah, maka suatu saat itu pasti akan ada kesusahan-kesusahan. Makanya fa in nazalat baghtatan lam yura lima kana fi nafsihi apa? Matsalan. Maka jika musibah itu datang baghtatan tiba-tiba, ya, lam yura dia itu enggak kaget. Ya. Sebab lima kana fi nafsihi masalah. Sebab dia sudah apa? Memprediksi, ya, membayangkan di dalam dirinya. Ya. Ra'al amru yaqdi ila akhiri fasayyara akhirahu awwala. Ya. Dia melihat suatu urusan, ya. Ra'al amru yaqdi ila akhiri. Segala sesuatu itu dia pandang itu pasti akan ada akhirnya. Ya. Ra'al amru yaqdi ila akhiri. Ya. Jadi melihat sesuatu itu apa? Pasti akan berakhir. Coba, ada enggak Pak orang yang seneng tok enggak pernah susah? Atau orang itu susah tok enggak pernah seneng? Enggak ada. Ya, segala sesuatu itu ada akhirnya. Jadi orang yang berakal itu melihat, pasti berakhir. Ya. Bukankah Allah dawuh fa inna ma'al usri yusra. Ya, pasti berakhir loh. Ya. Cepat atau lambat pasti berakhir. Itu loh. Fasayyara akhirahu awwala. Ya. Maka dia menjadikan akhir itu sebagai awal pertimbangan dia. Fasayyara akhirahu awwala. Ya adalah pasti berakhir, udah hadapin saja. Ya gitu loh. Kebalikannya wadul jahli ya'manu ayyamahu wa yansa masari aman qad khala. Ya. Sedangkan orang bodoh itu merasa aman. Hari-harinya merasa aman, wah tenang. Gitu loh. Artinya enggak ada persiapan jika sewaktu-waktu Allah menguji dia. Wa yansa masari aman qad khala. Gitu kan? Dan lupa pada kebinasaan orang-orang yang terdahulu. Lupa bahwa dulu itu orang-orang itu ya oleh Allah diuji dan ada yang binasa, ada yang nggak mampu menerima ujian itu ya akhirnya hancur, gitu loh.
Fa in dhahamathu surufaz zamani bi ba'di masaibahu a'wala. Ya. Maka ketika putaran zaman menimpanya, ya, dengan sebagian musibah bi ba'di masaibihi a'wala, dia pun menjerit histeris. Ya, dia nggak ada persiapan, Pak. Begitu dia tertimpa musibah, tertimpa ujian dari Allah, dia pun histeris, kaget karena nggak siap. Loh, jadi orang yang tidak mempersiapkan diri untuk menerima ujian dari Allah, cobaan dari Allah, nah itu digambarkan di sini itu orang bodoh. Ya, syair ini itu dinisbahkan kepada Sayyidina Ali. Ya. Walau qaddamal hazma fi nafsihi la'allamahu sabra indal bala. Seandainya dia mendahulukan, ya, kewaspadaan pada dirinya, mawas diri, ya, la'allahu sabra indal bala, niscaya dia apa? Akan lebih sabar saat tertimpa musibah. Ya. Syair ini dinisbahkan kepada Sayyidina Ali, dalam riwayat yang lain itu kepada ulama ahli hikmah. Jadi orang yang pandai itu orang yang mempersiapkan diri untuk menerima ujian dari Allah. Yang dipandang itu segala sesuatu itu pasti ada ujungnya, pasti ada akhirnya. Jadi tenang saja, nggak mungkin selamanya ujian ini. Itu loh. Dan dia mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Maka ketika ujian itu datang, musibah itu datang, dia itu lam yura, nggak kaget, tenang menghadapinya. Ya. Tapi orang bodoh enggak, dia lalai, dia lupa bahwa sebelum dia itu banyak juga orang-orang yang diuji, yang nggak lolos dengan ujiannya. Dia merasa aman, tenang, gitu aja. Ya, nggak ada persiapan apapun untuk menghadapi ujian, cobaan dari Allah. Maka begitu ujian Allah datang, cobaan Allah datang, maka dia akan terpuruk, Pak. Terpuruk, ya na'udzubillah kalau sampai menyalahkan Allah. Ya. Makanya dalam hadis qudsi itu kan man lam yasbir ala balai. Ya, barang siapa yang tidak sabar ketika menerima ujian dari aku, balaku, kata Allah. Ya, hadis qudsi itu. Walam yardo biqadai, dan dia tidak ridho dengan ketentuanku. Fal yakhruj min tahtis samai, keluar dari bawah langitku. Fal yadlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Loh, betapa murkanya Allah. Ya. Kalau diusir kan udah gawat, Pak. Udah gawat. Nah, kalau kita mau keluar dari mana? Kalau dari bumi, Pak, diusir dari bumi, mau pergi kemana kita? Inilah, ya. Makanya, ayo. Jadi sekali lagi, ayo kita kokohkan di dalam hati kita bahwa dunia ini memang tempat untuk kita menerima ujian Allah. Ya, tadi itu loh. Yang apa itu sampai pahami betul, ya, sampai jadikan moto betul itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wah, ini kalau perlu sampai bingkai itu biar sampai ingat. Ya. Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan itu sebagai ujian. Untuk apa? Untuk nyari siapa yang terbaik di antara kita. Itu sampean bingkai. Ya, berarti dunia ini tempat kita untuk nerima ujian. Sampean persiapkan diri. Ya, namanya ujian itu pasti kagak enak, kagak mudah. Ujian itu enggak mudah. Makanya sampean siap susah. Ayo kita persiapkan. Enggak lama kok, Pak. Enggak lama. Berapa tahun sih kita? 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, ya. 100, alhamdulillah. Ya, udah wis, ini aja. Ya, ayo kita persiapkan diri kita untuk menghadapi ujian-ujian dari Allah. Kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini, yaitu memang sifatnya dunia.
Ya, udah tenang saja. Ya, sampai nggak usah terlalu susah hati. Ya, ayo kita kembalikan semuanya kepada Allah. Tadi itu, ayo taubat kita perkuat, qanaah kita perkuat. Ya, keikhlasan kita kuatkan, tawakal kita kuatkan. 4 hal ini kita pegang erat, insya Allah kita akan mudah menghadapi ujian-ujian dari Allah. Ya, cuman 4 hal ini juga butuh dikawal dengan ilmu, ya, dikembangkan dengan ilmu. Maka untuk mempelajari ilmu-ilmunya itu terus sampai hadir ke majelis-majelis taklim, ya, untuk mengokohkan ini semua. Ya, semoga Allah ridho dengan kita semua. Semoga Allah ridho. Semoga Allah memberikan kekuatan istiqomah kepada kita. Ya, semoga Allah menganugerahkan usia yang barokah bagi kita, ya. Usia yang kita habiskan untuk beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna wa lisa'il muslimin. Amin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, oke, siap. Ya. Mungkin masalah lalu. Nostalgia, Pak. Dan akan diuji dengan keburukan yang tersebut. Kalau keburukan tadi kan sudah ada jalan solusinya. Ya, tobat, qanaah, ikhlas, tawakal. Kalau diuji dengan terbaik tadi, apa solusi kita? Karena di sini banyak baik ini. Terbaik dengan kesenangan. Senang, ya. Jadi gini, apa itu? Ya sama, hakikatnya sama. Apa itu? Kebaikan, keburukan itu sama, Pak. Ya, menghadapinya kita ya dengan 4 itu. Gitu. Berapa banyak gini? Sabar itu kan bukan berarti ketika kita ditimpa musibah. Ya. Maka ada penjelasan para ulama, sabar itu kan dibagi menjadi 3 bagian. Di antaranya itu as-sabru fit ta'ah. Sabar menjalankan ketaatan kepada Allah. Ketika kita diuji dengan kekayaan, maka yang dituntut oleh Allah dengan kekayaan itu berupa ketaatan apa? Rajin sedekah, apa segala macam. Itu juga bagian dari sabar. Itu gitu. Ya, itu juga bagian dari kesabaran. Maka 4 perkara tadi itu sama semuanya. Ya. Iya, relate juga. Karena apa? Sabar itu kita kan nganggapnya kan sabar indal musibah toh. Kalau kena musibah baru sabar. Padahal enggak harus itu. Ya, taat itu juga butuh sabar. Contohnya apa? Ya, pas sholat Allahu Akbar, lah imamnya kok lama amat, kayaknya surat ini panjang banget yang dibaca. Lu ada gitu? Ya. Atau selesai, ya biasanya zikiran. Lah, biasanya tak hitung itu imamnya baca la ilaha illallah 33 kali. Ini gara-gara ngaji hikam 100 kali, lu sama enggak sabar. Kok gak kelar-kelar ini ya? Ya ini 100 kali gitu ya. Nah, itu jadi kayak gitu. Ya, jadi gitu. Jadi sabar itu diantaranya itu Pak, fitoah. Maka apa? Yang dirumuskan oleh Imam Ghazali itu untuk menghadapi itu. Ya, ujian keburukan maupun ujian yang berupa kebaikan kepada kita juga harus menghadapinya kayak gitu. Ya, sama halnya ketika kita apa? Contoh, qanaah. Ya, kita qanaah. Qanaah itu nerima, ya, menerima
menerima dengan lapang dada. Tapi sifatnya manusia itu, Nabi itu menggambarkan gini, andai orang itu punya 1 gunung emas, dia itu masih akan berharap punya 2 gunung emas. Loh, ini sifat tamak itu ada. Ya, tamak itu harus dihantam dengan apa? Dengan qanaah. Berapa banyak orang yang kaya yang ibaratnya andai kata dia berhenti kerja sampai mati aja udah tercukupi. Ya. Tapi enggak, sampai tanya gitu itu saya ingat di sini tadi ya. Kalau di apa itu sarahnya Ibnu Ibad itu. Di sarahnya Ibnu Ibad itu ada dawuh dari waqala Abu Turab radhiyallahu an, ya beliau dah begini, ya ayuhan nas antum tuhibbuna salata asya wa laysa hiya lakum. Gitu. Engkau itu menyukai, menyenangi 3 perkara, padahal 3 perkara ini bukan untuk kamu. Ya. Yang pertama, an-nafsu wa hiya lihawaha. Itu kan, kamu suka dirimu, jiwamu, padahal jiwamu itu lihawaha, hawa nafsu, keinginan. Gitu loh. Kita seolah-olah memiliki diri kita. Ya, padahal diri kita itu dikendalikan oleh keinginan itu. Ya hakikatnya kita kan enggak memiliki. Terus wa tuhibbunar ruh. Ya, wa tuhibbunar ruha. Warruhu lillah. Engkau itu menyayangi ruhmu, nyawamu, padahal nyawamu milik Allah. Sewaktu-waktu Allah manggil, selesai kita, enggak bisa mempertahankan. Yang ketiga, ini Pak, wa tuhibbunal mala. Engkau mencintai harta, wal malu lil warasah, padahal harta itu untuk diwariskan. Iya. Kadang-kadang kan kita itu udah kaya, andai kata kita udah wis pensiun dini sampai meninggal insya Allah cukup. Tapi enggak kan nyatanya, kok masih belum rajin jamaah di masjid, saya masih kerja, masih sibuk. Lah coba, ini kan bagian dari sifat tamak. Dimiskinkan ya. Dibagi gitu ya. Makanya kalau orang dulu gitu ya, begitu anaknya gede, udah dibagi ya. Jadi kayak gitu. Jadi itu juga untuk menghadapi kebaikan-kebaikan. Kadang-kadang Allah sudah menganugerahkan kita kebaikan-kebaikan, tapi kita ternyata tanpa sadar kita masih tamak, kita belum qanaah. Ya. Paham ya? Ya kira begitu Pak, okay? Siapa ya? Oke. Tapi kalau yang pensiun udah aman katanya. Ini rawan yang belum pensiun. Ini ya, yalah semoga Allah ridho dengan kita semua, oke. Monggo Pak, lanjut Pak. Wah, ini hadiah. Hari ini spesial.